Pertama, pertanyaan ini datang dari Pak Ramlan. Ustadz, saya mau tanya, seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama kita saat ini, apakah yang terjadi, Ustadz? Sedangkan zaman beliau belum ada teknologi canggih seperti sekarang. Ya, apakah beliau juga akan mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang? Bagaimana itu, Ustaz? Seandainya Rasulullah masih ada bersama kita pada saat ini. Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengingat, memang banyak para mubalik juga mengatakan zaman Rasulullah bukan tidak ada handphone. Zaman Rasulullah belum ada IT, katakanlah ya. IT ya, information technology itu, IT belum ada. Tentu kita beranggapan tentu Rasulullah tak tahu tentang itu. Sekarang dia berada di sisi kita. Apakah tentu kita merasa dia merasa ketinggalan katanya? Tentu kita beranggapan itu. Tentu jawab seperti itu salah besar kita. Kenapa katanya? Seandainya Rasulullah bersama kita pada masa sekarang, dialah lebih kita dari segala manusia yang ada pada saat ini. Jadi memang begitu dijadikan Allah. Apabila Rasulullah berada di sisi semua manusia yang ada waktu itu, Rasulullah yang paling pintar. Dalam kata lain, dia tidak ketinggalan zaman. Mungkin antum beranggapan dia gagap gagap teknologi. Tidak, Rasulullah tetap teratas. Ini kalau masalah kemajuan seperti ini, Rasulullah juga tahu, sudah diberitahu oleh Allah tentang akhir zaman. Kemajuan akhir zaman sudah diceritakan Allah tentang dia. Dia duluan tahu daripada kita. Ya. Bahkan jangankan yang nama duniawi, ya, surgawi juga Rasulullah tahu. Sudah diceritakan Allah. Dia sudah melihat keindahan-keindahan di surga. Apalagi duniawi ini. Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat tak ada nilai sama sekali. Mungkin tak berapa 0, berapa persen cuma kalau dibandingkan surgawi itu dengan duniawi. Jadi kita harus paham ya. Jadi kalau masalah Nabi itu kita harus paham betul. Memang banyak zaman sekarang begitu mengatakan zaman Nabi itu tidak ada handphone, tidak ada komputer dan sebagainya. Dia terbayang Nabi itu mungkin dianggapnya ketinggalan juga akhirnya pandangan dia, ya, pandangan mereka. Tapi sebaliknya kita harus tahu Nabi itu orang yang dipandaikan oleh Allah daripada manusia biasa setiap zaman gitu. Begitu maksudnya. Jadi masalah Nabi ini kita harus paham. Kita makanya mau kenal betul dengan dia. Ini kan bayangan bayangan semu nama orang tak kenal. Zaman Nabi belum ada televisi, zaman Nabi belum ada listrik, Nabi belum ada mobil dan sebagainya. Zaman Nabi katanya belum ada pesawat. Kalau kita perhatikan ya, pada zaman sekarang tidak ada satupun pesawat yang melebihi kecepatan cahaya. Jangankan melebihi, mengimbang pun tak ada. Atau sama saja dengan kecepatan cahaya, tidak ada. Zaman Nabi Muhammad SAW waktu dia mengadakan Isra Mi'raj, Isra dia pertama dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dalam satu malam tu, sampai Masjid Aqsa, Mi'raj dia ke langit, Isratul Muntaha. Tidak ada yang mampu kendaraan ya, pesawat manapun pada zaman kini tidak akan mampu untuk sampai ke Sidratul Muntaha, yang paling tinggi di atas langit tersebut. Belum ada. Rasulullah sudah sampai ke sana. Apakah ada kecepatan pesawat masa kini yang mengimbangi cahaya kecepatannya atau melebihi dari cahaya? Bisa? Tentu jawabnya tidak. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan, kiri kita yang ada pada masa kini jauh saja ketinggalan kita kecepatan 1 menit umpamanya 1 menit 500 kilo umpamanya kecepatan kita itu dah heran ya kita. Ini kecepatan cahaya
Itu yang dialami oleh Rasulullah sewaktu dia apa? Isra dan Mi'raj tersebut. Dengan waktu semalam saja bisa sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke bumi. Itu maksudnya. Jadi oleh sebab itu kita harus paham masalah Rasul ini, dia ya, kalau dibandingkan dia dengan teknologi kita, sudah jelas lah dia tetap di atas, dia lebih tahu lagi ya. Kita apalah manusia biasa, kita saja yang beranggapan mungkin sudah pintar, tapi pandangan Allah kita belum apa-apa ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tak diberi ilmu, kata Allah, sedikit saja yang kamu diberi ilmu. Itu pun kita sombong dengan ilmu yang diberi Allah itu sedikit. Jadi kita kalau dibandingkan Nabi apa? Kalau dibandingkan Nabi, orang Nabi ini orang yang teristimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia biasa yang bisa sampai saat sekarang yang mengimbangi kehebatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi oleh sebab itu jangan kita heran ya, jangan kita beranggapan zaman Nabi itu belum ada ini, belum ada itu. Tentu dia juga ketinggalan anggapan kita. Itu pemahaman yang salah. Kenapa yang salah? Karena orang yang mengatakan demikian itu orang yang belum kenal dengan Nabi, belum kenal dengan Allah. Pantaslah mereka berkata demikian ya. Kadang-kadang Nabi kata pakai jubah, kenapa? Itu ada begini. Kadang-kadang Nabi pakai begini. Yalah, zaman Nabi itu tak ada sesuatu waktu itu. Itu beranggapan dia tidak tahu ya, apa saja yang perbuatan Nabi itu semua Allah yang berintah berdasarkan ketetapan Allah, bukan kemauan dia ya. Jadi kalau kita manusia yang baik itu tak begitu, bukan ngetik Nabi. Coba kita pikir, ya Allah, aku saja berusaha ingin mengikut jejak-jejak Nabi-Mu, tapi aku saat ini tidak bisa aku, ya Allah, melebihi atau menyama dia. Jauh ketinggalan aku, ya Allah. Itu bagus. Ini mudah. Sudah dia tak pandai sama sekali, berani pula dia. Zaman Nabi tak ada ini, tak ada itu. Sekarang kan dah ada ini, dah ada itu. Tentu kita berbuat sesuai pada zaman sekarang. Inilah katakan orang-orang hatinya ada penyakit, condong pada kebatilan. Ya. Kita harus punya prinsip demikian. Jadi Nabi itu siapa? Nabi itu orang paling sempurna daripada manusia yang ada ini. Apapun ilmunya dia tahu ya, apa saja ilmunya dia tahu, semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan duniawi ya, surgawi dia tahu. Jadi kita lebih apa? Kita yang ketinggalan zaman, kita yang gagap sebenarnya, gagap dunia, gagap akhirat namanya ya. Kita jauh kalau dibandingkan dengan Rasulullah ya, jauh. Siapapun manusia pada saat ini kalau di hadapan Rasulullah tak ada yang melebihi Rasulullah ya, semuanya di bawah jauh lebih ilmu yang ada ini. Kenapa? Ilmu yang dikasih oleh Allah, semua yang ada ini duluan Rasul dikasih dulu, baru yang lain-lainnya ya. Jadi di sini saya sampaikan masalah teknologi ini atau IT, information technology ini, Rasulullah duluan tahu dia akan terjadi pada akhir zaman begini begitu. Dia tahu, dia sudah diceritakan Allah dengannya. Oleh sebab itu jangankan duniawi, surgawi juga diceritakan Allah dengan dia. Dan di sini saya sampaikan untuk Pak Ramli. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad masih berada dengan kita, dia lebih di atas dari manusia yang ada. Takkan mungkin dia belajar pula komputer dengan manusia biasa, belajar pula IT, tidak. Dia langsung Allah yang mengajar dia. Dia lebih duluan tahu dari manusia yang ada sekelilingnya. Oleh sebab itu Pak Ramli harus paham ya. Dalam kata lain, Nabi Muhammad itu tidak akan gagap dia menghadapi kemajuan bagaimanapun kemajuan, karena dia lebih dipintarkan oleh Allah. Tidak ada yang sulit bagi dia, semuanya diberikan Allah jalan satu solusi buat dia. Maka dalam surat Nasyuah itu milik Nabi yang dikatakan oleh Allah, fa'inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Di dalam kesulitan itu dia masih ada untuk jalan keluarnya, masih ada kemudahannya. Sesungguhnya dalam kesulitan masih ada kemudahannya. Itu yang dimiliki Nabi ya, tidak dimiliki siapa-siapa. Oleh sebab itu masalah Nabi ini jangan kita khawatirkan lagi. Kalau ada orang mengatakan kelemahan-kelemahan para Nabi, itu adalah manusia-manusia yang hatinya ada penyakit,
yang terdapat penyakit munafik. Itulah sajanya. Dia tidak akan mampu berbuat sebagai seperti Nabi, sempurna seperti Nabi, dia tak mampu, tapi dia bisa mengkritik Nabi dia. Insya Allah dia lebih hebat lagi Nabi. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang sedemikian. Insya Allah Allah tetap beserta kita. Amin. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.